I like coffee. I like coffee. Good. Good. Oke, para pemirsa Kabel TV dimanapun berada. Untuk episode kali ini, saya bersama rekan saya, Kang Priyo yang cukup profesional, akan membahas mengenai pentingnya bahasa Inggris untuk anak-anak milenial di zaman now, zaman saiki, zaman sekarang. Oke, langsung saja saya akan ngobrol bersama Kang Priyo. Good afternoon, Kang Priyo. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes. How are you, friend? I'm good. Nice to meet you, Mr. Kabul. Okay. How are you? I'm good. You good? Just now we like coffee. Oh. I have coffee. Just now we like coffee. Yes, I play coffee every day. I'm very like it because the coffee is very pahit. Okay, because the coffee is very pahit, so Pahit. you very like it. Good. Karena tema kita hari ini adalah kita memperkenalkan edukasi kepada anak milenial perihal bahasa Inggris, Kang Priyo. Bahasa Inggris. This is speak English is just now the popular and grammar yang mereka mengerti, understand. Okay. Monggo, So Kang Priyo. special for this episode, we will try to discuss about the importance of English speaking. English speaking. Yes, English speaking. English So, speaking is okay. Can you speak English? Speak English just a little I can. Oh, little you can. Makanya dimiliki ayo bahas anak saya yang mengerti edukasi bahasa Inggris. Mengerti edukasi bahasa Inggris. Pentingnya bahasa Inggris. Yeah. Kang Priyo, monggo. Kenapa sih Mr. Kabul? I call you Mr. Kabul. Oh, it's okay. It doesn't matter, right? It's okay. Oke ya. Jadi pentingnya bahasa Inggris sekarang itu sangat-sangat penting. Tapi yang penting ini ternyata banyak dianggap orang di luar sana tidak penting, Mr. Kabul. Itu tak. Ini sesuatu yang contradiction. Contradiction Mr. itu Kabul setuju nggak kalau bahasa Inggris penting? sangat penting. Do you agree that Karena English itu- is very important? Itu menandakan bahwanya kita tuh mengerti lah ya, tidak hanya bahasa Indonesia gitu, tapi kita penting very important English conversation. Tapi penting ya. Penting. Tapi permasalahannya Mr. Kabul, banyak orang yang menganggap itu penting, tapi pelaksanaannya tidak penting. Nah, ini loh Kang Priyo yang harus kita kupas tuntas di sini itu. Iya. How about it? Nah, jadi fenomanya seperti ini, Mr. Kabul. I believe, saya yakin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apapun profesi anak-anak kita, anak muda kita, entah dia mau menjadi pejabat, mau menjadi bisnismen, mau menjadi apapun, yang dibutuhkan pastilah kekuatan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kemampuan berbicara bahasa Inggris. Tanpa punya kekuatan bahasa Inggris, saya yakin apapun yang diperjuangkan pasti akan terseok-seok. Contoh sekarang, saya buka HP saja. Betul. Pertama klik langsung bahasa Inggris. Bahasa Kang Priyo. Inggris. Orang ini bahasa Indonesia. Eneng bahasa Indonesia. Internet. 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 Langsung bahasa Inggris. Kabeh bahasa Inggris. Nah, itu loh Kang Nah, Priyo. bayangkan kalau kita tidak bisa bahasa Inggris 10 tahun yang akan datang, Oh my kita god. akan jadi orang-orang yang merugi. Begitu ya? Iya. Karena ketika Permasalahannya pertanyaan saya, Mr. Kabul, kenapa kok banyak orang nggak belajar bahasa Inggris? Nah, itu yang akan saya tanyakan sebetulnya sih. Itu jawab saya. Oh, how about it? How about it? How about it? Why gitu ya? Why? Why? Okay. Gitu. Karena saya merasa ada hal yang harus kita selesaikan. Oh gitu. Lagi-lagi ini berhubungan dengan keresahan kita. Keresahan ya, Kita betul. sadar bahasa Inggris penting, tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak mengkhususkan anak-anak kita bahasa Inggris. Padahal di sekolah udah ada loh Kang Priyo. Nah, ini Di yang sekolah permasalahannya. sudah ada. Dari mulai SD sudah ada bahasa Inggris. Betul. SMP, SMA, apalagi fakultas. Betul. Apa mereka karena forget atau gimana ya? Nah, mereka belajar bertahun-tahun di jenjang kuliah, di jenjang sekolah. Itu mereka hanya fokus belajar tentang grammatical. Grammatical. Tambahnya kudu mencucu. Ngono. Iya. Ah. Could you repeat grammatical? Oh itu. Wih, grammatical. Dipantau nih. Ngono ya. Nah, jadi belajarnya itu nggak cuma sekedar grammatical, tapi belajar how to speak. How to speak ya? Nah, kita tidak diajarkan itu di sekolah. Oh lah, mantesan kok jadi arah-arahan Rasa-rasa awang-awangan gitu. Jadi bertahun-tahun belajarnya cuma grammatical, theoretical, ujiannya tertulis, tidak pernah diajari Oke. ngomong. Sejauh apakah ketika siswa itu mempelajari bahasa Inggris untuk jenjang masa depannya, untuk nextnya seperti apa toh? Ada contoh nggak seperti itu? Oke, saya merasa apapun nanti yang dicita-citakan, kemampuan speaking itu harus yang diutamakan. Apakah menjadikan untuk pekerjaan? Ayo. Sama, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk apapun, Gitu. sangat. Karena kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, Mr. Kabul, apapun tesnya sudah bahasa Inggris. Benar nih. Sekarang ini mau interview bahasa Inggris. Positif. Kita interview nih, coba Oke, nih. yes, Oke, example, Mr. for example. Kabul, Okay, thank yes, you apa? for your coming. Yes. So please introduce yourself first. Oke, I am just now, I'm speaking for you. Iyo. Ini ketok, tenan, ketok ada iso tenan. Karena sekelas sarjana bahasa Inggris pun mereka tidak dilatih untuk bagaimana berbicara menghadapi interview dalam bahasa Inggris. Makanya Akhirnya nganggur kabeh. betul. Jadi
karena SDM ya. Karena SDM. Oke, berarti Kang Prio sendiri punya dalam hal ini punya pandangan ke depan. Jadi karena orang menganggap bahasa Inggris kan bahasa Inggris ya, jadi guide. Betul. Ya, orang juga menjadi guide di Betul. hotel dan sebagainya, Betul. menjadi juru bicara, Betul. atau menjadi apapun. Betul. Coba Kang Prio, what's the means is my PA mesti mau. Oh, maksudnya strateginya. Bagaimana caranya supaya SDM kita, anak-anak milenial kita menguasai bahasa Inggris. Yes. Sehingga dampaknya nanti ke depan mereka jadi orang-orang yang profesional. Oke, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah mereka dari sekarang, sedari dini harus belajar bahasa Inggris tapi special focus for speaking. Oke, ini baru ketemu saya. Nah. Spesial For speaking. spesial fokus for speaking. Speaking. Yes, jadi belajar. Oke, contoh Vocabulary, misalkan ini apa? Coffee. Ini coffee. Ya, kita bilang coffee. Coffee. Kalau air, Water. water. Nah, itu anak-anak kita harus belajar menyebutkan itu. Coffee, Jangan kok water. diajarkan tentang rumus subjek plus verb one plus Boring. The theory is boring. Thank you very much kalau gitu. Lur, tadi itu ceritanya Ki pentingnya bahasa Inggris. Pentingnya Kang Prio, bahasa ya. Inggris, Ya. betul. Makanya Kang Prio, nextnya ke depannya seperti apa Kang Prio? Harapan dengan untuk Ya. pentingnya bahasa Inggris ke depan ini. Okay, thank you very much, Mr. Kabul. So I wish and I believe all millennials, especially for young people, they have to upgrade their skill in English, especially for speaking, to achieve their goal. If they don't have any speaking skill, I believe that everything that they want to achieve will be useless. Intinya, belajar bahasa Inggris itu harus dari sekarang supaya mereka betul-betul menjadi orang yang akhirnya punya kemampuan. Dan itu harus dimulai dengan cara kursus bahasa Inggris special for speaking. Saat ini Mr. Kabul, saya bersama teman-teman sedang memiliki gerakan Bojonegoro Peduli Bahasa Inggris. Ojo lali, Lur. Itu Ya. hanya punya Kang Prio di Gerakan Bojonegoro. Bojonegoro Peduli Bahasa Inggris. Ah. Ya, saya roadshow ke semua sekolah-sekolah untuk memberikan kursus bahasa Inggris dengan biaya yang sangat murah, Ngono. sangat hemat. Oke, kalau ngubungi di mana nih? Gimana nih? Ya, Hubungi langsung Kang aja Prio. nanti di ending video ini akan ada bagaimana caranya kursus bahasa Inggris. Oke, Lur. Kang Hubungi Prio, kita. thank you. Thank you very Thank much. you very much. So, Okay. Good I luck for will- you, sir. Good luck for you, sir. Yeah. Maksudnya matur suwun, Lur. Matur suwun. Suwun Kang Prio, matur suwun. Bersama Kabul TV, Lur. Kabul TV, Kabul Kajate. Bye-bye. Hey.